Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Di video kali ini saya akan membahas terkait aliran kas penganggaran modal. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sementara anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Dan capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Dapat kita simpulkan bahwa penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Berikut ini ada 3 konsep investasi ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan. Yang pertama ada penggantian atau replacement, yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah aus agar efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan. Misalnya mesin lama diganti dengan mesin baru yang lebih efisien. Lalu yang kedua ada perluasan atau expansion, yaitu usulan investasi untuk menambah kapasitas produksi dari lini produk yang sudah ada. Misalnya menambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan atau growth, yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya mula-mula perusahaan bergerak dalam bidang produksi sepatu, kemudian melakukan investasi baru di bidang restoran. Sementara itu, ditinjau dari tingkat ketergantungannya, konsep investasi atau usulan proyek investasi dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, independent project, yaitu 2 atau lebih proyek yang tidak saling terkait. Misalnya investasi pada pabrik mobil dan investasi pada pabrik minuman. Apabila kedua proyek tersebut layak dan dana yang tersedia cukup, maka kedua proyek tersebut dapat dilaksanakan. Lalu yang kedua, mutually exclusive project, yaitu 2 atau lebih usulan investasi yang mempunyai manfaat yang sama dan jika semuanya layak, tidak semuanya dapat dilaksanakan tetapi harus dipilih salah satu di antaranya yang terbaik. Misalnya, untuk memindahkan bahan baku di dalam pabrik, perusahaan dapat mempergunakan peralatan forklift atau menggunakan ban berjalan. Yang ketiga, complement project, yaitu 2 atau lebih usulan investasi yang bersifat saling melengkapi. Misalnya investasi pada gedung pertokoan dan investasi pada tempat parkir. Yang keempat ada substitute project, yaitu 2 usulan investasi yang bersifat saling menggantikan. Misalnya produksi sabun bubuk akan mengurangi permintaan sabun batangan. Berikut ini ada beberapa alasan mengapa penganggaran modal itu sangat penting. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Lalu yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Dan yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Selanjutnya ada tahap-tahap penganggaran modal, yaitu yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, yaitu memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva.
Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya, manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi overinvestment atau underinvestment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making atau membuat keputusan. Berikut ini ada 4 metode keputusan dalam penganggaran modal. Yang pertama ada PP atau payback period. Yang kedua ada NPV atau net present value. Yang ketiga IRR atau internal rate of return. Yang keempat ada PI atau profitability index. Payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil risiko yang harus diambil atau dihadapi. Periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali, atau bisa juga kita sebut sebagai balik modal. Nah, di sini berarti keuntungan pertama ini tidak bisa disebut dengan keuntungan, tetapi bisa disebut dengan balik modal. Rumus dari payback period adalah investasi neto dibagi dengan arus kas bersih tahunan. Dengan catatan, jika payback period lebih besar dari umur ekonomis, maka investasi ditolak. Sementara jika payback period lebih kecil dari umur ekonomis, maka investasi diterima. Kelebihan dari PP atau payback period ini adalah sederhana, sehingga mudah diterapkan karena mudah dihitung dan dimengerti, lalu memberikan informasi risiko dan likuiditas proyek. Sementara kelemahannya yaitu mengabaikan arus kas setelah payback period dan mengabaikan nilai waktu uang. Berikut ini ada contoh soalnya. UKM Maju Jaya sedang mempertimbangkan pembelian mesin produksi roti dengan membeli mesin produksi tersebut yang total semuanya adalah 220 juta rupiah. Keuntungan atau pendapatan bersih didapat dari penambahan mesin tersebut adalah sebesar 80 juta rupiah per tahun. Maka berapakah payback period untuk mesin produksi ini? Nah, kita langsung masukkan saja rumus PP yaitu sama dengan investasi neto dibagi arus kas bersih tahunan sama dengan 220 juta rupiah dibagi 80 juta rupiah, maka hasilnya adalah 2,75. Nah, 0,75-nya ini kita hitung dulu dengan dikalikan dengan 12 bulan, yaitu sama dengan 9 bulan. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa PP atau pengembalian modal untuk mesin produksi roti adalah selama 2 tahun 9 bulan. Selanjutnya ada NPV atau Net Present Value, adalah metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Rumusnya dapat kita ketahui di sini adalah NPV sama dengan sigma AT per 1 ditambah K pangkat T dikurang I 0 dengan T sama dengan 1 sampai N. Keterangannya AT adalah arus kas bersih, lalu K adalah biaya modal yang menunjukkan tingkat keuntungan minimal yang diminta investor, N adalah usia aktiva yang diharapkan, dan I0 adalah investasi neto atau initial investment. Dengan kriterianya, jika NPV bernilai plus, maka investasi diterima, sementara jika NPV bernilai minus atau negatif, maka investasi ditolak. Kelebihan dari NPV ini adalah memperhitungkan time value of money. Yang kedua, memperhitungkan seluruh cash flow selama usia investasi. Kelemahannya yaitu dalam membandingkan dua investasi yang sama modalnya, nilai tunai neto tidak dapat digunakan sebagai pedoman. Berikutnya ada IRR atau Internal Rate of Return. Adalah discount rate yang menyamakan present value arus kas bersih dengan present value investasi neto. Dengan kata lain, IRR adalah discount rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0.
Rumus dari IRR adalah sigma AT per 1 ditambah R pangkat T sama dengan I0 dengan T sama dengan 1 sampai N. Kriterianya jika IRR lebih besar dari P, maka investasi diterima. Sementara jika IRR kurang dari P, maka investasi ditolak. Kelebihan dari IRR adalah tidak melakukan pertimbangan atas time value of money. Sementara kelemahannya memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghitungnya, termasuk dalam menghitung arus kas yang tidak bisa terdistribusi secara merata. Contohnya di sini PT ABC memiliki dua proposal di tangan dengan IRR masing-masing 14% dan 18%. Jika cost of capital ke perusahaan 15%, maka dipilih proposal kedua. Sebab proposal pertama tidak akan terpilih karena IRR lebih kecil dari WACC. IRR mempertimbangkan arus kas selama seluruh masa kepemilikan produk dan risiko arus kas tersebut melalui biaya modal. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI, atau biasa juga sering disebut dengan Benefit Cost Ratio atau BCR, adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Rumus dari PI adalah sigma AT per 1 ditambah K pangkat T dengan T sama dengan 1 sampai N dibagi dengan I0. Kriteria dari PI yaitu jika PI lebih besar dari 0, maka investasi diterima. Sementara jika PI lebih kecil dari 0, maka investasi ditolak. Kelebihan PI yaitu teknik evaluasi proyek investasi yang sederhana, sehingga sangat mudah diterapkan. Adapun kelemahan atau keterbatasan dari teknik atau metode ini adalah terkait dengan indeks profitabilitas yang dihasilkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kali ini yaitu metode NPV adalah metode yang paling optimal untuk penganggaran modal. Alasannya karena yang pertama, mempertimbangkan arus kas selama masa pakai produk dan risiko arus kas tersebut melalui biaya modal. Yang kedua, hal ini sejalan dengan tujuan memaksimalkan nilai bagi perusahaan yang tidak terjadi pada indeks IRR dan profitabilitas. Yang ketiga, dalam metode NPV diasumsikan bahwa arus kas masuk akan diinvestasikan kembali dengan biaya modal. Dalam metode IRR diasumsikan bahwa ia diinvestasikan kembali di IRR yang tidak akurat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya terkait aliran kas penganggaran modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.